Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Heni Rahmawati, NIM 24002544108 dari program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan memaparkan soal dan juga jawaban dari ulangan akhir semester mata kuliah Politik dan Negara. Politik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung melalui kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga politik. Keputusan ini bersifat mengikat dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Contoh kebijakan publik yaitu adanya kenaikan pajak pembangunan negara, seperti yang terjadi baru-baru ini teman-teman. Yang awalnya itu 11% menjadi 12% pada awal 2025. Hal ini tentu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Bagaimana tidak? Dengan adanya kenaikan pajak pembangunan negara ini, masyarakat banyak yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, serta pemotongan gaji. Dan tidak jarang juga perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena adanya kenaikan pajak ini. Hal ini tentu akan mempengaruhi keadaan ekonomi dari masyarakat itu sendiri, di mana mereka akan mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, dan ketidakstabilan dalam kehidupannya. Pancasila yang merupakan landasan negara berfungsi sebagai pijakan untuk menjaga stabilitas politik yang ada di Indonesia. Pancasila mendorong dialog, konsensus, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan perbedaan dan juga konflik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Contohnya, pelaksanaan pemilu yang merupakan cara pengambilan keputusan melalui suara terbanyak. Generasi muda harus memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menghadapi tantangan seperti berita hoaks dan narasi yang bertentangan dengan Pancasila pasca pemilu. Generasi muda memiliki kemudahan dalam mengakses teknologi informasi, namun pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila masih sangat kurang. Oleh karena itu, peran pemuda dalam memahami Pancasila penting untuk menjaga stabilitas politik. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian di suatu negara yang melibatkan banyak partai, yang artinya terdapat banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan. Ada kelebihan dan juga kekurangan dari sistem multipartai. Untuk kelebihan, yang pertama, demokrasi berjalan dengan baik. Yang kedua, mendukung inspirasi rakyat dalam menciptakan suatu partai. Yang ketiga, rakyat bebas bersuara dan berpartisipasi dalam politik. Kekurangan multipartai antara lain saling menjatuhkan antara partai satu dengan yang lain. Dua, banyaknya partai-partai politik dalam arti tidak sehat. Lalu yang ketiga, memicu permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan lainnya. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu banyak. Tentu sudah tidak asing lagi apabila partai politik lebih mementingkan kepentingan para elit dibandingkan masyarakat. Apabila saya memiliki wewenang, maka saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan proses rekrutmen secara terbuka, di mana parameter yang digunakan yaitu integritas, keahlian, kecakapan teknis, dan pengalaman organisasi. Tidak boleh ada rekrutmen berdasarkan kedekatan atau kemampuan secara finansial. Dengan ini, para anggota partai politik yang layak akan masuk, sehingga tidak diisi orang yang sembarangan, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, ketimbang kepentingan rakyat. Partai politik harus melaporkan keuangannya setahun sekali untuk memastikan bahwa dana aliran dari partai bersih dari kemungkinan adanya korupsi. Dinamika politik saat ini sudah melenceng dari visi dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Contoh konkretnya yaitu praktik politik pada saat pemilu masih berjalan dengan tidak sehat, di mana politik uang menjadi hal yang biasa, bahkan menjadi tradisi yang dilakukan saat pemilu. Bagi yang ingin mencalonkan diri untuk menduduki jabatan di suatu negara, mereka seringkali memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih dia pada saat pemilu. Masyarakat kita juga menerima dan sangat terbuka dengan adanya politik uang di Indonesia. Pemberi maupun penerima tentu salah, karena yang menerima tidak memilih berdasarkan hati nuraninya, tetapi karena adanya uang yang diberikan. Bahkan mereka tidak melihat apakah calon ini layak untuk menjadi pemimpin atau tidak. Seharusnya rakyat dapat menjadi pemilih yang rasional, di mana mereka memilih pemimpin berdasarkan catatan kinerja atau prestasi dari calon tersebut, serta program-program yang akan mereka laksanakan.
Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan dari soal dan juga jawaban ulangan akhir semester mata kuliah Politik dan Negara dari saya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.